Shalom saudaraku, kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam damai sejahtera, penuh sukacita karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengembangkan Anugerah Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini dengan hati penuh ucapan syukur atas segala anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa anugerah keselamatan melalui Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena meskipun kami tidak layak, Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah. Saat ini kami ingin merenungkan renungan dengan tema mengembangkan anugerah Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami, agar kami semakin memahami betapa dalamnya, betapa luasnya, dan betapa tingginya anugerah-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya sewaktu masih remaja menyukai komik dan film animasi tentang Spider-Man. Sebagai salah satu tokoh superhero, Spider-Man ini dikisahkan mempunyai seorang paman yang bijaksana. Kekuatan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Demikian perkataan paman Peter Parker sebelum meninggal dunia. Satu kalimat sederhana itu mengubah alur kehidupan pemuda yang bernama Peter secara drastis. Ucapan itu menjadi pegangan hidupnya saat berpetualang sebagai Spider-Man. Spider-Man ini digambarkan memiliki banyak talenta. Salah satu talenta yang menonjol adalah kemampuannya untuk mengeluarkan atau menembakkan seperti jaring laba-laba yang sangat kuat. Tetapi semua talenta yang ada pada tokoh Spider-Man ini adalah cuma fiksi belaka, tidak ada di dunia nyata. Namun ada talenta yang nyata di dunia ini. Bahkan semua saudara memilikinya, yaitu talenta yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberi talenta yang berbeda-beda pada setiap orang. Semuanya sesuai dengan kapasitas dan rancangan Tuhan dalam setiap individu. Mari kita baca firman Tuhan pada Matius pasal 25 ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudaraku, Tuhan memberi talenta itu berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan dan sumber daya yang sama. Tuhan dalam perumpamaan ini memberikan talenta kepada setiap hambanya menurut kesanggupannya mereka masing-masing. Sewaktu pulang, Tuhan tersebut tidak menilai orang itu berdasarkan jumlah yang mereka dapatkan, melainkan yang Tuhan nilai adalah usahanya, tanggung jawabnya. Yang diberi 5 berlipat menjadi 10, yang diberi 2 berlipat menjadi 4. Di hadapan Tuhan, kedua orang ini mendapat pujian dan perlakuan yang sama dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak melihat jumlah
atau melihat hasilnya. Dalam hal ini ada yang menghasilkan 10, ada yang menghasilkan 4. Tetapi yang Tuhan lihat adalah usahanya dan tanggung jawabnya. 2 orang hamba yang menerima modal yang berbeda dan menghasilkan laba yang berbeda pula. Tetapi keduanya mendapatkan sanjungan yang sama dari Tuhan. Kedua orang tersebut mendapatkan penghargaan yang sama dari Tuhan. Tidak demikian dengan hamba yang ketiga. Sang tuan menghardiknya sebagai hamba yang jahat, hamba yang malas. Mengapa demikian? Sekalipun hamba ini berkelit dan berdalih, pada kenyataannya ia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan semestinya. Maka bukannya menerima pujian dari sang tuan, hamba yang malas ini justru ditimpa oleh murka dari Tuhan. Karena hamba ini tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Masing-masing orang itu dituntut untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesanggupannya saat menerima talenta itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, talenta adalah ukuran berat sebesar 34 kilo atau senilai dengan 6.000 dinar. Ini bukan jumlah yang kecil. Tetapi talenta yang dimaksudkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus pada pembacaan firman Tuhan ini bermakna sangat kompleks bagi kita di zaman sekarang ini. Bukan hanya berbicara soal dimensi pada nilai, soal kekayaan, soal modal, soal kapital, dan lain-lain sebagainya. Tetapi juga bermakna pada suatu potensi, suatu kecerdasan, suatu kepintaran, suatu kekuatan, suatu iman, dan juga keterampilan, serta berbagai macam karunia dan talenta lainnya dari Sang Pemberi kehidupan, yakni Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberikan talenta kepada semua umat-Nya. Semua orang sama-sama mendapatkan talenta masing-masing. Namun jumlahnya berbeda sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan rancangan Tuhan atas setiap pribadi individu. Tuhan tahu kapasitas dan potensi setiap umat-Nya. Maka Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda jumlahnya. Apakah dalam hal ini Tuhan pilih kasih? Pasti tidak, saudaraku. Sebab Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu setiap kemampuan dan Dia tahu setiap keterbatasan kita. Kepada semua umat-Nya diberikanlah talenta itu sesuai dengan kemampuannya. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perlu saudara ketahui, sebenarnya talenta yang Tuhan berikan itu merupakan modal awal saja yang berbeda-beda. Jika kita mengerjakannya dengan baik, mengerjakannya dengan benar akan talenta itu, kita akan mendapatkan suatu hadiah dan juga bonus. Sehingga meski mungkin di modal awal atau investasi awal yang diberikannya berbeda-beda, tapi jika kita setia dalam perkara-perkara yang nampaknya kecil, yakni mengerjakan setiap pekerjaan yang ada
dalam hal ini adalah talenta, dengan baik, dengan cara yang benar, secara bertanggung jawab, maka hadiahnya adalah kita mendapatkan pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi yang datangnya dari Tuhan. Artinya, sekecil atau sesederhana apapun karunia, potensi, kecerdasan, kemampuan, fisik, harta, dan lain-lain sebagainya, sebagai talenta yang dari Tuhan bagi kita, jika kita mengerjakannya secara baik, mengerjakannya secara benar, mengerjakannya secara kreatif, dan mengerjakannya secara produktif, maka Tuhan akan menyiapkan hadiah dan bonus yang luar biasa. Demikian juga jika hadiah dan bonus itu kita kerjakan lagi, pasti akan menjadi berlipat kali ganda hasilnya. Dan Tuhan akan terus-menerus menambah-nambahkan talenta yang ada pada saudara, pada saya. Karena Tuhan menilai soal tanggung jawab kita akan talenta itu. Maka saudaraku, berapapun talenta yang ada padamu, itu semua sebagai investasi awal yang Tuhan karuniakan kepada kita. Syukurilah dan kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Jangan iri dengan talenta orang lain sebesar dan sebanyak apapun. Sebab jika kita setia mengerjakannya dan kita berhasil, maka kita akan meraih lebih banyak berkat dari Tuhan. Karena janji hadiah dan bonus dari Tuhan itu yang pasti luar biasa. Jadi saudaraku semua, hal ini bukan soal berapa besar, berapa banyak talenta yang kita terima dari Tuhan, tapi seberapa besar, seberapa kita bertanggung jawab, dan seberapa kita setia, serta kita mau taat pada pengelolaan atau pengerjaan talenta itu, sehingga menghasilkan buah-buah, dan itu merupakan tanggung jawab kita untuk menghasilkan buah dari talenta yang Tuhan beri. Seperti yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Itulah yang salah satu hal yang penting dalam hidup kita, yaitu mengembangkan secara maksimal setiap talenta yang ada pada kita secara bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita. Maka jangan memaksakan kehendak kepada Tuhan agar memberikan talenta lebih besar seperti yang diberikan kepada orang lain misalnya. Jangan iri kepada mereka. Kerjakanlah apa yang menjadi talenta bagi kita masing-masing. Kerja, dan kerjakanlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Tapi tidak cukup bagi kita hanya dengan cara bekerja keras saja. Kita juga harus kerja dengan cara yang cerdas, dengan cara yang kreatif, agar kita produktif. Seperti dalam kisah perumpamaan Tuhan Yesus, di mana si penerima 5 talenta dan 2 talenta, masing-masing mendapatkan keuntungan 100%. Yang paling penting di sini adalah bagaimana respon kita terhadap tanggung jawab talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Jangan didiamkan, jangan disimpan saja, tetapi harus dikerjakan dengan baik, dengan benar. Bekerja tidak sekedar bekerja, tidak asal-asalan bekerja, tapi bekerja yang menghasilkan atau bekerja yang produktif. Kerja di sini adalah agar kita menghasilkan buah yang baik,
untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan orang lain. Dan hadiah bagi kita ialah mendapatkan keselamatan kekal dalam kerajaan surga. Sebagai keluarga dan umat Kristen, kita diajarkan untuk melaksanakan tanggung jawab mengerjakan talenta Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Tuhan tahu potensi dan kemampuan kita. Jangan memaksakan kehendak untuk minta lebih. Apalagi iri dengan talenta bagi orang lain. Kerjakan saja dan syukuri talenta yang ada pada kita sebaik-baiknya. Tidak usah mengurusi talenta milik orang lain. Jika kita mengelola dan mengerjakan talenta kita dengan baik, dengan benar, maka hadiah dan bonus yang Tuhan berikan kepada kita tidak terhingga, akan segera menjadi milik kita dan dapat kita nikmati bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengaruniakan talenta kepada kita masing-masing menurut kemampuan kita. Apabila seseorang tidak memiliki tangan misalnya, tentu ia tidak akan dituntut untuk dapat merangkul orang yang sedang terluka. Apabila seseorang tidak memiliki harta misalnya, tentunya ia tidak akan dituntut untuk mengelola dan melipat gandakannya. Namun, kita ini dituntut untuk bertanggung jawab berdasarkan talenta yang sudah dikaruniakan kepada kita semua. Dan Tuhan pasti memberi karunia kepada kita, saya, Anda, semuanya mendapatkan talenta masing-masing. Mari kita baca Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, talenta yang dipercayakan kepada kita harus dikembangkan supaya semakin bertambah-tambah. Jika kita tidak mau mengembangkannya, tidak mau bekerja, kita diam saja, bersikap pasif, itu sama artinya kita tidak menghargai Tuhan sebagai pemberi talenta. Saya yakin kita tidak mau disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang jahat dan yang tidak setia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, apapun itu dan berapapun jumlahnya, terima kasih untuk talenta yang sudah Tuhan beri kepada kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, kami dapat mengembangkan talenta itu secara maksimal dan bertanggung jawab, sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang dan yang terutama untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, sekarang ini kami menyadari bahwa melalui talenta yang sudah Engkau beri, Engkau memiliki rancangan yang baik dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar semangat kami menjadi bangkit kembali untuk dapat bekerja dengan giat, menjalani hidup penuh sukacita dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu
agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, anugerah dan talenta yang Tuhan percayakan bukanlah sekedar pemberian untuk dinikmati, melainkan suatu benih yang harus kita kelola, kita sirami, dan dikembangkan dengan setia. Jangan biarkan karunia itu terpendam, melainkan lipat gandakanlah bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga kebaikan bagi sesama. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.